Oke, teman-teman sekalian, kita ketemu lagi di bab kemagnetan SMP. Oke, kita akan belajar mengenai pengertian kemagnetan. Magnet adalah bahan yang dapat menarik partikel besi ya. Tentunya teman-teman pernah memegang magnet ya. Magnet itu kalau kita dekatkan dengan besi, ya, akan bisa menarik besi gitu ya. Pertama kali magnet ditemukan di kota Magnesia ya. Berdasarkan sifat kemagnetan, bahan-bahan dapat dibagi menjadi yaitu bahan ferromagnetik, yaitu bahan yang ditarik magnet dengan kuat, contoh nikel, besi, baja. Ada juga dapat dibagi dua bahan ferromagnetik ini, yaitu bahan magnet keras, dia sukar dijadikan magnet, namun bila telah menjadi magnet, sifat kemagnetannya akan tahan lama. Contohnya baja, kobalt, alkomak ya. Ada juga bahan magnet lunak. Bahan magnet lunak itu mudah dijadikan magnet, namun sifat kemagnetannya juga mudah hilang gitu ya, dibandingkan dengan baja. Ada bahan paramagnetik, sedikit ditarik magnet, yaitu aluminium sama platina. Lalu bahan diamagnetik, yaitu sedikit ditolak magnet, yaitu emas, bismut, dan merkuri. Magnet memiliki sifat yaitu memiliki dua kutub, terus kutub utara selalu menuju kutub utara bumi dan sebaliknya. Kutub yang sama akan tolak-menolak. Teori kemagnetan ya. Bahan magnet tersusun dari magnet-magnet kecil yang disebut magnet elementer. Pada bahan magnet, magnet elementer tersusun secara teratur, sedangkan pada bahan non-magnet, magnet elementer tersusun secara acak. Pada bahan magnet lunak, magnet elementernya mudah diputar, sehingga mudah dijadikan magnet. Sedangkan pada bahan magnet keras, magnet elementernya sukar diputar, sehingga sukar dijadikan magnet. Nah, sekarang kita lihat bagaimana cara pembuatan magnet. Cara membuat magnet bisa dijadikan tiga macam ya, yaitu menggosok, yang kedua induksi atau pendekatan, yang ketiga yaitu arus listrik ya. Nah, yang pertama itu kita gosokkan ya magnet kepada besi misalnya. Nah, maka pada gambar yang kiri magnet digosok ke besi dengan arah berlawanan jarum jam ya, sehingga pada ujung terakhir besi yang digosok akan mempunyai kutub yang berlawanan dengan kutub ujung magnet penggosoknya. Jadi karena itu kutub utara yang digosok, maka pada ujung terakhir waktu kita angkat, nah di sini nanti kutub selatan berlawanan dengan ini ya. Oke, sedangkan yang pada gambar kanan ya, kita gosok magnet ke besi searah jarum jam ya, sehingga pada ujung terakhir di sini kita waktu angkat akan memiliki kutub yang berlawanan, yaitu kutub selatan. Oke. Kita lanjutkan ke metode yang kedua, yaitu induksi atau mendekatkan ya, tidak menyentuh. Oke, di sini bahan magnet yang pertama jauh dari magnet utama ya. Untuk gambar kiri, kalau jauh maka besi atau baja itu tidak akan terkena dampak ya, atau tidak terjadi magnet yang baru. Nah, sedangkan gambar tengah ya, benda magnetik didekatkan ke magnet utama, sehingga kalau misalkan magnet yang didekatkan itu adalah kutub utara ya, misalkan ini kutub utara yang di sini selatan gitu ya. Nah, maka di sini benda tersebut itu akan menjadi kutub yang berlawanan dengan magnet yang didekatkan. Jadi selatan di sini ya. Begitu. Nah, ini adalah kutub-kutub
hasil didekatkan ke magnet, ya, atau namanya kutub-kutub induksi. Sedangkan untuk yang ketiga, ya, bahan magnetik dijauhkan lagi dari magnet utama, maka besi akan kehilangan sifat magnet, sedangkan baja akan mempertahankan sifat magnet, ya, gitu. Metode yang ketiga adalah arus listrik, ya. Bahan magnet akan diliti oleh kawat yang berarus listrik yang berisolasi. Magnet ini disebut dengan elektromagnet. Contoh biasanya kalau di praktek, ya, di sekolah, itu misalnya ada paku gitu, ya. Ada paku. Paku nanti dililiti kawat begitu. Ya. Nah, nanti di sini dipasang dengan baterai gitu, ya. Nah, nanti kalau misalnya paku ini didekatkan dengan besi, ya, atau paku lain, maka paku lain akan menempel, ya, karena paku sudah akan bersifat magnet karena dialiri arus listrik. Namun, bila listriknya kita lepas, ya, atau kita hilangkan baterainya, maka sifat kemagnetan paku juga akan hilang, ya. Nah, sifat kemagnetan dapat hilang dengan cara pemanasan atau pemukulan atau terjatuh atau dialiri arus listrik bolak-balik, ya, atau AC, singkatannya alternating current. Medan magnetik, ya, kita masuk ke subbab materi medan magnetik. Medan magnet adalah daerah di sekitar magnet di mana magnet lain masih dipengaruhi oleh gaya magnet jika diletakkan pada daerah itu, ya. Atau bisa jadi ini adalah benda begitu, ya. Boleh juga diganti benda paramagnetik gitu, ya. Benda ferromagnetik. Nah, sifat dari garis gaya magnet adalah keluar dari kutub utara, lalu masuk ke selatan, gitu, ya. Nah, jadi ini juga, ya, keluar dari utara, masuk ke selatan. Oke. Nah, garis gaya magnet itu tidak pernah berpotongan. Terus yang ketiga, tempat yang menunjukkan garis gaya magnet yang rapat akan menunjukkan medan magnet tersebut kuat. Contohnya pada daerah kutub, ya. Dan garis gaya yang lenggang, ya, atau jarang, akan menunjukkan medan magnet yang lemah. Kita akan menjawab beberapa contoh soal latihan, ya. Magnet dapat menarik benda yang terbuat dari... Oke, jawabannya adalah bahan ferromagnetik. Dua, aluminium termasuk bahan paramagnetik. Sebutkan alasannya. Karena sedikit ditarik magnet. Yang ketiga, kobalt termasuk bahan yang digolongkan pada jenis ferromagnetik, ya, karena kuat ditarik magnet. Yang keempat, lihat potongan magnet di bawah. Ya, ada magnet kutub utara selatan ini, ya. Maka kalau magnet ini dipotong, maka akan menjadi, nah, ini K nanti tetap utara, L selatan, M utara, N selatan, O utara, P selatan. Begitu, ya. Jadi yang manakah dari ujung K elemen OP adalah kutub utara? Jawabannya adalah ujung K, ujung M, dan ujung O. 5. Gambar di bawah menunjukkan cara membuat magnet dengan jalan digosok. Jika batang PQ menjadi magnet, maka, oke. Nah, ini kita lihat, ketentuannya adalah, ya,
tempat terakhir yang digosok itu menjadi kutub yang berlawanan, ya. Jadi kalau kita lihat arah putarannya, maka nanti tempat terakhir itu ada posisinya adalah titik Q, ya, atau kutub Q. Sehingga kutub Q akan menjadi kutub berlawanan dengan penggosoknya. Sehingga kutub Q adalah kutub utara. Jawabannya adalah D. Ya, karena metode menggosok itu membuat sifat benda menjadi magnet tetap, bukan sementara, ya. Yang sementara hanyalah induksi dan elektromagnet. Kita akan masuk mengenai tentang kemagnetan bumi, ya. Bumi dipandang sebagai sebuah magnet batang yang besar yang membujur dari utara ke selatan bumi. Nah, kutub utara magnet bumi itu terletak di sekitar kutub selatan bumi. Jadi, balik ya posisinya. Jadi, kutub utara magnet itu berada di kutub selatannya bumi. Ada juga pengertian sudut deklinasi dan sudut inklinasi. Sudut deklinasi adalah sudut yang dibentuk oleh jarum kompas dengan arah utara selatan sebenarnya, yaitu garis vertikal, ya. Jadi sudut yang dibentuk oleh jarum kompas dengan arah vertikal. Sedangkan sudut inklinasi adalah sudut yang dibentuk oleh medan magnet bumi dengan garis horizontal. Jadi ini kalau kita misalnya lihat ini arah vertikal, ya, ini garis vertikal, ya. Maka sudut yang dibentuk oleh jarum kompas terhadap garis vertikal ini namanya adalah sudut deklinasi, ya. Sedangkan untuk garis horizontal, ya, sudut yang dibentuk oleh jarum kompas terhadap garis horizontal namanya sudut inklinasi. Maka dari itu, daerah yang berada tepat di ekuator, ya, ekuator itu adalah garis khatulistiwa, akan menunjukkan sudut inklinasi 0 derajat, karena garis khatulistiwa itu adalah di posisi pertengahan bumi, ya, di mendatar, ya, garis lintang 0 derajat. Dan tepat di kutub geografi atau kutub utara atau kutub selatan, maka sudut inklinasinya adalah 90 derajat. Oke. Kita lanjutkan mengenai medan magnet di sekitar arus listrik. Terdapat seorang ahli fisika yang namanya Bapak Hans Christian Ørsted menemukan hasil percobaan bahwa makin jauh dari kawat berarus, maka makin kecil kuat medan magnetnya. Sedangkan makin besar kuat arus, maka makin kuat medan magnetnya. Nah, jadi Bapak Ørsted itu menemukan kesimpulan bahwa kelistrikan dapat menimbulkan sifat magnet, gitu ya. Jadi jika arah arus listrik mengalir sejajar dengan jarum kompas dari kutub utara menuju kutub selatan, maka kutub utara jarum kompas menyimpang searah dengan arah putaran jarum jam dan sebaliknya. Ya, begitu. Jadi bisa kita katakan kalau kabel arus I-nya ke kiri, ya, maka jarumnya juga putar ke sana, ya. Jika arus I-nya ke kanan, maka juga puternya ke sana, gitu ya. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Untuk kawat lurus berarus listrik, arah medan magnetnya yaitu meningkar, mengelilingi kawat, dan memenuhi aturan genggaman tangan kanan. Ingat ya, kita harus memakai tangan kanan, ya. Aturannya adalah sebagai berikut. Bila kawat berarus listrik digenggam dengan tangan kanan, sedemikian, sehingga arah arus sama dengan arah ibu jari,
Jadi arah arusnya ke atas, ibu jari juga ke atas, posisi tangan kita genggam, kawat tersebut misalnya, maka arah medan magnet searah dengan arah genggaman jari. Nah, begitu ya. Jadi kalau tampak depan, maka arahnya adalah ke kanan putarannya. Tampak depannya ke kanan ya. Tapi kalau tampak belakang, arah medan magnetnya putarannya ke kiri. Begitu. Jadi melingkar ya. Nah, sedangkan sebaliknya kalau arusnya pada kawat arahnya ke bawah, maka arah putarannya juga tampak depannya akan ke kiri, tampak belakang ke kanan. Oke. Kita lanjutkan mengenai solenoida. Ya. Pada solenoida, bila dialiri arus listrik, kita juga bisa menentukan di manakah letak kutub utara hasil terjadinya magnet tersebut ya. Aturan tangan kanan adalah jika tangan kanan menggenggam kumparan sedemikian rupa sehingga arah putaran keempat jari menunjukkan arah arus, maka arah ibu jari menunjukkan ke ujung yang menjadi kutub utara. Jadi di sini ya, tampak depan arus listriknya adalah ke atas, tampak depan pada kumparan ke atas, maka begitu kita genggam, keempat jari ini menunjukkan arah ke atas, sehingga arah jempol itu akan menunjukkan kutub utara. Jadi di sisi kiri akan menunjukkan kutub utara, sedangkan sisi kanan adalah kutub selatan elektromagnet tersebut. Oke, kita membahas soal latihan untuk nomor 6. Apakah yang dimaksud dengan sudut deklinasi? Sudut deklinasi adalah, kita ingat ya, huruf E, ada huruf E berarti vertikal ya. Berarti adalah sudut yang dibentuk oleh jarum kompas dengan garis vertikal ya. Atau dengan kutub utara selatan bumi. Yang B, sudut inklinasi adalah sudut yang dibentuk oleh jarum kompas dengan garis horizontal atau garis khatulistiwa bumi. Yang C, ekuator magnet adalah daerah di sekitar bumi di mana sudut inklinasinya adalah 0 derajat. Yang D, variasi magnet itu disebut juga sebagai deklinasi magnetik. Adalah sudut pada bidang datar antara kutub utara magnetik dengan utara sejati. Variasi magnetik itu juga disebut sebagai deklinasi magnetik. Soal nomor 7, yang merupakan sudut inklinasi adalah nomor, ingat ya, deklinasi itu adalah vertikal. Ada huruf E di sini ya, sama-sama E. Jadi inklinasi adalah horizontal. Jadi jawabannya adalah nomor 1. Ya. Untuk soal nomor 8, yang merupakan sudut deklinasi adalah nomor, sudut deklinasi adalah sudut terhadap garis vertikal. Sehingga jawabannya adalah garis vertikal terhadap jarum kompas, yaitu nomor 3 jawabannya. Oke, nomor 3 ya. Nomor 9. Di bawah ini merupakan alasan mengapa kutub utara magnet selalu menunjukkan arah utara kutub bumi. Oke, untuk melihat jawaban ini, ya kita akan melihat gambarnya dulu ya. Jadi kita lihat dulu ada kata-kata misalnya A. Di sekitar kutub utara bumi ada kutub utara magnet bumi. Atau juga ada kata-kata tepat ya. Tepat di kutub utara bumi ada kutub selatan magnet bumi. Oke, kita lihat gambarnya. Kutub utara magnet selalu menunjukkan arah utara kutub bumi.
Gambarnya seperti ini ya. Jadi kita lihat ya, mengapa kutub utara itu menunjukkan posisi kutub utara. Jadi kutub utara itu tegak lurus di garis vertikal ya. Nah, sedangkan kutub selatan magnet ya, kutub selatan magnet itu agak menyimpang. Jadi tidak tepat di kutub utara geografi bumi ya. Jadi agak menyimpang. Jadi ini harus kita tambahkan kata di sekitar. Ya. Coba kita lihat lagi yang tadi ya. Kutub utara magnet selalu menunjukkan arah utara kutub bumi. Jadi kalau kita lihat gambarnya, kutub utara untuk memahami ini sebaiknya saya menggambar ya. Kita gambar dulu ya. Misalkan ada magnet gitu ya. Ada magnet misalnya digantung. Ya, ada magnet itu digantung secara mendatar ya maksudnya ya, secara mendatar. Ini kutub utara, ini kutub selatan kalau digantung ya. Maka ini kita anggap sebagai magnet ya. Yang ini ya. Kutub utara magnet. Nah, kutub utara magnet itu akan selalu menunjukkan arah utara kutub bumi. Jadi misalkan ini ada ini bumi ya. Nah, jadi ini arah utara. Dia akan menunjukkan arah utara bumi. Nah, mengapa begitu? Karena di sekitar kutub utara bumi ada kutub selatan magnet bumi. Itu jawabannya ya. Jadi kenapa kita pakai di sekitar? Karena kutub utara magnet sama kutub selatan magnet bumi itu tidak tepat di garis vertikal, tapi agak menyimpang sedikit ya. Begitu, mudah-mudahan dapat dimengerti. Nomor 10, gambar yang menunjukkan arah garis gaya magnet yang benar adalah, kita harus ingat ya, arah garis gaya magnet itu keluar dari kutub utara, masuk ke kutub selatan. Ya. Namun kalau ada dua magnet, ya, maka akan berlaku seperti ini misalkan. Nah, gitu ya. Jadi, kita akan mencari yang betul adalah yang C, begitu ya. Nah, ini salah, gambar A salah. Kenapa? Karena harusnya pada kutub selatan itu arahnya adalah masuk ya. Yang U juga salah karena untuk kutub utara arahnya adalah keluar. Itu. Oke, yang ini juga salah ya, yang gambar D ya, karena arahnya harusnya kebalikan gitu ya. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Arah medan magnet yang benar ditunjukkan oleh gambar. Kita cocokkan dulu dengan gambar aturan tangan kanan ya. Jadi tentunya untuk yang A itu adalah salah, opsi A, karena harusnya gambarnya berbentuk lingkaran gitu ya, A sama B salah ya. Oke, untuk yang C, arah arusnya itu adalah ke bawah, ya. Maka kita ambil tangan kanan yang jempolnya ke bawah, maka harusnya tampak depan itu adalah putarannya ke kanan. Maka yang C salah ya. Untuk yang D, ya, kita lihat. Nah, ini tampak depan ke kanan, tampak belakang ke kiri. Nah, gambar D jawabannya ya. Gitu. Oke, katakanlah kita ambil opsi A ya. Arah elektron itu ke atas katanya. Arah elektron. Elektron adalah muatannya negatif. Maka kita ambil arus listriknya arahnya kebalikan dengan elektron, yaitu ke bawah.
ya. Maka ini adalah I, arah arus listrik ya. Nah, maka dari itu nanti hasilnya sama seperti yang gambar D, yaitu tampak depan itu ke kanan, tampak belakang ya ke kiri. Begitu ya. Soal nomor 12, gambar arah medan magnet di bawah ini yang benar adalah, ini kalau kita lihat ya, sama seperti kayak tadi, kita tampilkan dulu arah putaran tangan kanannya. Oke, kita cek ya. Untuk gambar arah medan magnet gambar A, ya, jempol ke kiri, kita pakai gambar ini ya, jempol ke kiri. Oke, kita pakai gambar yang atas. Maka saat jempolnya kita ke kiri kan, maka tampak depan arah medan magnetnya adalah ke atas, ya. Arah medan magnetnya ke atas. Sedangkan tampak belakang arah medan magnetnya adalah ke bawah. Gitu ya. Jadi gambar yang A itu adalah benar. Untuk gambar B, ya, di sana itu adalah arah elektron, maka arah arusnya itu berlawanan, ya, karena elektron muatan negatif, arah arus itu muatan positif. Maka kita gunakan aturan tangan yang ini ya, yang kiri bawah, yang ini ya. Maka tampak depan putarannya ke kanan, tampak belakang putarannya ke kiri. Berarti B juga benar. Oke. Untuk gambar C, elektron ke kiri berarti jempolnya itu ke kanan. Ya. Gambar tangannya akan sama seperti gambar bawah ini ya. Maka tampak depan, ya, jempolnya ke kanan, tampak depan nanti putarannya harusnya ke bawah gitu ya. Dan di belakang bagi garis putus-putus itu ke atas. Oke, berarti C juga benar. Ya, untuk gambar D, ya, jempolnya ke atas menunjukkan arah arus, kita tetap pakai yang ini lagi ya. Maka tampak depan harusnya ke kanan, berarti yang D ini salah. Berarti yang benar adalah gambar ABC gitu ya. Oke. Untuk soal ini, maka kita harus lihat dulu arah aliran listriknya dari baterai gitu ya. Oke, kita lihat kalau untuk gambar A, maka karena di kanannya adalah kutub positif, ya, maka listrik akan mengalir ke kanan lalu ke atas, sehingga tampak depan adalah ke atas gitu ya listriknya. Maka dari itu gambar yang cocok itu tangannya kita harus sesuaikan dengan gambar yang kanan ini. Maka putaran keempat tangan kanan, ya, ini harus ke atas, sehingga kutub utara itu akan ditunjukkan oleh jempol, yaitu di kiri, yaitu X ya. Nah, sedangkan gambar B, ya, karena di sini yang panjang kutub positif, maka listrik akan mengalir ya ke kanan, namun akan melewati belakang, ya, lewat belakang dia ke atas, sedangkan tampak depannya adalah ke bawah. Sehingga gambar yang cocok tangan kanannya kita pakai seperti gambar di bawah, ya, tampak depan itu harus menunjukkan ke bawah, ya, ke bawah gitu ya. Nah, maka dari itu jempol itu akan menunjukkan ke kanan kutub utara, sehingga Q merupakan kutub utara. Begitu. Nomor 14. Manakah dari gambar di bawah ini yang menunjukkan terjadinya tolak-menolak antara kedua solenoid? Ya, untuk menentukan terjadinya tolak-menolak, maka kita harus tahu itu terjadi pada dua kutub magnet
yang saling jenisnya sama gitu ya, yang jenisnya sama, yang kedua jenis kutubnya sama. Maka kita harus cari dulu kutubnya dengan memakai aturan tangan kanan seperti gambar di kanan. Sehingga misalkan untuk gambar A itu tampak depan ke kanan, ya, maka kita pakai tampak depan dia ke bawah ya, maka kutub utara nanti di kanan seperti gambar ini ya. Nah, jadi untuk yang gambar di bawah itu arusnya itu ke bawah ya. Untuk gambar atas itu arusnya ke atas. Gitu ya. Nah, maka dari itu kutub utara ada di kanan, sedangkan gambar yang ini ke bawah juga tampak depannya, sehingga kutub utara juga di kanan, sehingga ini selatan gitu ya. Oke, yang B tampak depan ke bawah, maka ini utara. Terus yang ini tampak depan ke bawah, ya kita lihat dari sini ya, tampak depan ke bawah ya. Maka ini juga kanannya utara gitu ya. Maka ini selatan, tampak depan ke atas, maka kirinya kutub utara, maka di sini selatan. Ini tampak depan ke bawah, maka kanannya kutub utara, kirinya kutub selatan. Nah, jawabannya C ya. Kita cek lagi yang D. Tampak depan ke atas, kiri kutub utara, kanan selatan. Tampak depan ke atas, kiri kutub utara, kanan kutub selatan. Oke, kita temu ya, jawabannya adalah C. Ya, jadi kita sesuaikan aja dengan gambar yang kanan ini ya, mengenai kutub utara dan selatannya. Kita lanjutkan nomor 15. Elektromagnet yang menghasilkan sifat kemagnetan terkuat ditunjukkan oleh gambar. Ini kita cek yang mana yang arusnya paling besar. Arus paling besar ini ya, 20 ampere. Dan lilitannya paling banyak. Lilitan paling banyak adalah C. Sehingga jawabannya adalah C gitu ya. Nah, sifat-sifat elektromagnet ditentukan oleh besarnya arus yang mengalir dan banyaknya lilitan kawat pada kumparan tersebut. Oke ya. Kita lanjutkan ke nomor 16. Nomor 16, saat saklar S ditutup, maka yang akan terjadi adalah, jadi saat saklar S ditutup, maka akan terjadi aliran listrik gitu ya. Di sini lebih panjang berarti kiri kutub positif, maka arus mengalir ke kiri, sehingga tampak depan juga ke atas gitu ya. Kalau tampak depan ke atas berarti kita ikuti aturan yang ini ya. Maka kutub utara akan ada di kiri, ditunjukkan oleh jempol, dan ini adalah selatan. Sehingga nantinya karena ini benda X ini secara induksi atau didekatkan, maka kutub X itu akan menjadi kutub yang berlawanan dengan S, yaitu kutub utara gitu ya. Jadi kita akan jawab P-nya kutub utara, Q-nya kutub selatan, X-nya kutub utara. Begitu. 17. Sebutkan bagian-bagian dari bel listrik serta fungsinya. Bagian-bagian elektromagnet, maksud saya bagian dari bel listrik ya, itu adalah bel, striker, elektromagnet, armatur, interrupter, dan power supply ya. Itulah bagiannya. Gambarnya bisa dilihat seperti di gambar tersebut ya. Oke, kita lanjutkan ke soal berikut. Kita masuk ke bagian elektromagnet ya. Elektromagnet adalah magnet yang dihasilkan oleh aliran listrik. Untuk memperkuat medan magnet yang dihasilkan kumparan, kita dapat melakukan hal seperti berikut ya. Kayak tadi dikatakan lilitan kumparan diperbanyak, arus listrik diperbesar, namun ada tambahan lagi, kumparan disisipi dengan inti yang lebih bersifat magnet. Terus yang keempat, makin panjang intinya, maka
makin lemah elektromagnetnya. Maka pendek saja ya, jangan terlalu panjang inti besinya atau inti kumparannya. Nah, elektromagnet ini diterapkan pada bel listrik, relay, telepon, dan katrol listrik. Kita masuk ke gaya Lorentz ya. Gaya Lorentz adalah gaya magnetik yang dialami oleh kawat berarus listrik ya, yang berada di sekitar medan magnet. Besar gaya magnet ini dipengaruhi oleh besar arus pada kawat, kuatnya medan magnet di sekitar kawat, dan arah garis gaya magnet, serta panjang kawat. Secara perumusan, ya, gaya Lorentz itu bergantung pada besar arus yaitu I, kuat medan magnet yaitu B, dan panjang kawat adalah L. Besar arus I, kuat medan magnet adalah B, panjang kawat adalah L gitu ya. Arah gaya Lorentz bisa ditunjukkan dengan memakai aturan tangan kanan, di mana yang pertama untuk kawat berarus listrik ya ditunjukkan dengan jempol lambangnya I ya, terus keempat jari lain adalah B dengan kita membuka telapak tangan ya, maka arah telapak tangan kita yaitu gaya Lorentz-nya ke atas gitu. Sedangkan untuk partikel positif yang bergerak ya, arah kecepatan partikel positif yang bergerak ditunjukkan dengan jempol ya. B tetap keempat jari lain dan telapak tangan yang akan menunjukkan gaya Lorentz. Jadi V adalah kecepatan partikel positif ya. Oke. Nah, gaya Lorentz F itu dirumuskan sebagai bil B kali I kali L ya. Untuk tanda silang ya, itu mengartikan medan magnet berarah masuk ke bidang kertas atau belakang, sedangkan titik arah medan magnet itu berarah keluar dari bidang kertas atau ke depan. Berdasarkan gambar di bawah ini, gaya magnet akan berarah ke, nah maka kita lihat U ada kutub magnet U, ada kutub magnet S, maka garis gaya magnetnya B-nya adalah ke atas ya. Ke atas. Nah, ini adalah B-nya. Ya. Nah, sesuai aturan tangan kanan, I menunjukkan arah ke kiri. Ya, jadi tangan kanannya jempolnya kita ke kiri kan ya. Oke, terus keempat jari lain menunjukkan arah ke atas. Ya. Maka F, arah telapak tangan kita, itu akan menunjukkan meninggalkan pembaca, yaitu masuk ke dalam. Masuk ke dalam kertas gitu ya. Oke, kita lanjutkan ke nomor 19. Apabila arah arus ke selatan, arah medan listrik ke timur, kemanakah arah gaya Lorentz? Nah, jadi kita gambarkan misalnya arah arus ke selatan, kita gambarkan dulu ya. Arah mata angin itu utara ke depan, selatan ke kita, barat di kiri, timur di selatan ya. Jadi kalau arah arus ke selatan berarti ini I-nya. Ya. Terus arah medan listrik ke timur berarti ini B-nya. Maka kita dapatkan I-nya, kita gambar ya. Kalau kita sesuaikan tangan kanan kita, I-nya ke depan, B-nya ke kanan, maka akan kita dapatkan gaya Lorentz-nya ke atas gitu. Ya, sehingga ini hasilnya adalah ke atas. Oke. Nomor 20. Sebuah kawat yang panjangnya 40 cm diberi arus 5 ampere.
bila kuat medan di tempat itu 40 Tesla dan arah arus tegak lurus arah medan magnet, berapakah besarnya gaya Lorentz yang terjadi? Oke. Kita cari ya, di sini adalah panjang lambangnya L, arus lambangnya I, kuat medan magnet lambangnya B, arah arus tegak lurus itu berarti artinya tetanya sudutnya 90 derajat, atau alfa boleh juga ya. Maka gaya Lorentz bisa dicari dengan cara BIL atau BIL kali sin alfa. Sehingga kita dapatkan B-nya adalah 40, I-nya adalah 5, panjangnya 40 cm jadikan 0,4, 90 derajat kita tulis sin 90, maka ini akan menghasilkan 40 kali 5, 200, kali 0,4, 80, sin 90 derajat 1, sehingga hasilnya adalah 80 Newton ya. Oke, untuk nomor 21. Sebuah kawat yang panjangnya 2 meter dialiri arus listrik 2 ampere yang arahnya tegak lurus terhadap medan magnet. Bila gaya Lorentz yang dialami kawat adalah 400 Newton, maka berapakah besarnya kuat medan magnet tersebut? Oke, kita buat di atas ini ya. Nomor 21. Oke, kita tahu rumus tadi adalah F sama dengan BIL. Ya, karena tegak lurus, maka gaya Lorentz-nya ada. Kita langsung aja hitung tanpa ada rumusan sin alfanya ya. F-nya 400. B-nya yang ditanyakan. Arus listrik I-nya 2 ampere, panjangnya 2 meter. Sehingga ini akan menghasilkan 400 sama dengan B kali 4. Sehingga B-nya adalah 400 dibagi 4 atau kita dapatkan 100 Tesla. Oke, mudah-mudahan dapat dipahami. Untuk nomor 22, ya, ditanyakan arah gaya magnetnya menuju kemana. Oke, ada magnet. Begitu ya. Kita tentukan dulu arah garis gaya magnetnya keluar dari kutub utara menuju ke selatan, yaitu ke kiri berarti ya. Sesuai aturan tangan kanan, maka bila jempolnya ke depan, ya, dan keempat jari lain menunjukkan ke kiri, yaitu B, ya, maka arah telapak tangan kita itu menunjukkan ke bawah. Ya, I-nya ini ke depan ya. Berarti arahnya nanti adalah ke bawah. Untuk nomor 23, berdasarkan gambar di bawah, arah gaya magnet menuju ke, oke, ini sama kayak tadi, medan magnetnya itu ke kiri, ya, arah elektron itu ke atas ya, berarti kita ambil positifnya, arahnya itu ke bawah, V-nya ya. Nah, sehingga dengan aturan tangan kanan, ya, kalau jempolnya ke bawah, ya, terus keempat jari lain menunjukkan ke kiri, maka gaya Lorentz atau gaya magnetnya itu akan berarah ke dalam, yaitu ke R gitu ya. Oke, mudah-mudahan dapat dimengerti ya. Jadi di sana R itu dianggap ke dalam, P itu dianggap ke depan. Seperti gambaran 3 dimensi. Kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Nomor 24, kemanakah arah gaya Lorentz di bawah? Jadi ingat ya aturan tangan kanan tadi. Di sini untuk gambar A, I-nya ke depan, ya, B-nya ke kanan, ya, maka akan menghasilkan telapak tangan ke atas. Ya, jadi gambarannya bisa begini ya. I-nya ke depan, ya, terus ini tangannya begini ya. Ini I-nya ke depan ya.
maka F-nya nanti ke atas. Untuk gambar B, I-nya ke kiri, B-nya ke depan, I-nya ke kiri, B-nya ke depan. Berarti gambarannya begini. I-nya ke kiri, ya, B-nya ke depan. I-nya ke kiri ya, B-nya ke depan, maka akan menghasilkan F-nya ke atas. Untuk gambar C, ya, ini mencari arah arus ya. Jadi F-nya kita udah dapatkan masuk ke dalam ya atau ke belakang. F-nya ke belakang, B-nya ke bawah, ya. Maka kita akan dapatkan arusnya itu ke kanan. Nanti coba dicari ya. Untuk gambar C mungkin bisa melihat seperti gambar di bawah ini ya. Ini I-nya ke kanan, terus B-nya itu ke bawah, ya. Nah, gaya Lorentz-nya itu menuju ke belakang. F-nya ke belakang ya. Maka kalau kita balik, kalau F-nya ke belakang, gayanya ke belakang, B-nya ke bawah, maka I harusnya ke kanan. Oke, begitu ya untuk jawaban nomor 24. Kita lanjutkan ke soal nomor 25. Jika I adalah arus, B adalah koord medan, dan F adalah gaya Lorentz, dari gambar berikut yang benar adalah. Oke. Anda coba cari ini, ya, kita coba cek ya. Itu gambar A, I-nya ke bawah, B-nya ke kiri, ya, maka F-nya akan menunjukkan tampak depan harusnya ya, tampak depan. Jadi A salah. Yang B, I-nya ke kanan, B-nya ke atas, F-nya ke depan. Oke, gambar B betul ya. Kita cek yang gambar lain. Untuk yang C, I-nya masuk, tanda silang ya, masuk ke dalam, B-nya ke kiri, ya. Berarti F-nya ke atas. I-nya ke dalam, B-nya ke kiri, berarti F-nya ke atas. Oke, yang C juga betul. Yang D, I-nya ke kanan, B-nya ke bawah, F-nya berarti ke dalam. Yang D salah. Ya. Yang betul adalah gambar B dan C. Untuk gambar A, B-nya ke kanan, maka keempat jari lain itu ke kanan ya. Terus I-nya ke bawah, berarti begini ya. Nah, maka dari itu arah gaya Lorentz seharusnya ke depan, dilambangkan dengan titik. Berarti untuk gambar A salah ya. Oke. Untuk gambar B, I-nya ke kanan, ya. Terus B-nya ke atas, gini ya. Maka arah telapak tangan menunjukkan gaya Lorentz ke depan, dilambangkan dengan titik. Berarti betul itu ya. Untuk gambar C, F-nya ke atas, F-nya ke atas, berarti terbuka begini ya, F-nya ke atas, B-nya ke kiri, ya. Berarti I-nya harusnya masuk ke dalam, yaitu tanda silang. Betul juga ya. Oke, untuk gambar D, I-nya ke kanan,
B-nya ke bawah, ya, maka F-nya harusnya tanda silang masuk ke dalam, begitu ya. Oke, sekian pembelajaran kita tentang kemagnetan. Mudah-mudahan materi ini dapat membantu kalian untuk lebih memahami pelajaran di sekolah. Terima kasih, sampai jumpa. Bila video ini membantu, silakan bagikan ke teman Anda yang lain, silakan like dan subscribe. Terima kasih semuanya.